Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Kalau kalian pernah mikir gimana sih sebuah aplikasi itu dibikin dari nol sampai akhirnya bisa kita pakai, dan kenapa kadang-kadang suka tiba-tiba error atau nge-crash, nah kalian ada di tempat yang tepat nih. Saya benar-benar semangat buat nemenin kalian di pembahasan kita kali ini. Tenang aja, bahasa yang kita pakai bakal santai dan gampang dipahami kok. Bahkan kalau kalian nggak punya latar belakang IT sama sekali, kita bakal bongkar tuntas soal perisai gaib yang selama ini jagain dunia digital kita, software testing, alias pengujian perangkat lunak. Yuk, langsung kita mulai. Coba deh bayangin skenario ini. Kalian bangun pagi, terus lihat ada notif update buat aplikasi M-Banking atau aplikasi chatting favorit kalian. Wah, langsung aja kan pencet tombol update, ngarep dapat fitur baru yang keren. Tapi pas dibuka, tombol loginnya malah nggak bisa dipencet, atau layarnya tiba-tiba blank putih aja gitu. Bikin kesel banget kan? Nah, rasa frustrasi kayak gini nih yang bikin topik kita hari ini jadi super relevan. Soalnya di balik layar tuh ada semacam tarik ulur antara developer yang lagi nulis kode baru sama risiko rusaknya fitur-fitur lama yang sebelumnya udah jalan normal. Hari ini kita bakal jalan-jalan lewat 5 poin utama. Pertama, kenapa sih aplikasi bisa crash? Kedua, apa aja jenis-jenis software testing? Ketiga, kita intip studi kasus di Cafe Saturdays. Keempat, ngomongin strategi perencanaan lewat test plan. Dan terakhir, soal manual otomatisasi dan tools-nya. Masuk ke bagian pertama, mengapa aplikasi bisa crash? Jadi, misteri kenapa aplikasi bisa tiba-tiba rusak, itu sebenarnya ada pada sifat kodenya itu sendiri. Aplikasi modern sekarang itu isinya jutaan baris kode yang saling nyambung, ibarat jaring laba-laba. Kalau developer nambahin satu fitur baru, tarikan di satu sisi, bisa aja mutusin jaring di sisi lain. Nah, disinilah pahlawan kita beraksi, namanya regression testing. Logikanya gini, bayangin kalian manggil tukang ledeng buat masang wastafel baru di dapur. Wastafelnya sih jalan sempurna, airnya ngalir deras. Tapi sadar nggak kalau pemasangan itu ternyata bikin pipa di kamar mandi kalian bocor? Regression testing itu ibarat ngecek ulang seluruh pipa di rumah kalian tiap kali ada barang baru yang dipasang. Tujuannya simple, mastiin update baru ini nggak ngebangunin bak lama yang udah mati atau ngerusak fitur yang kemarin-kemarin udah aman sentosa. Intinya nih, proses testing itu sama sekali bukan cuma pelengkap atau sekadar pikiran dadakan di akhir proyek. Testing itu fase yang mutlak, benar-benar wajib ada di dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak sebelum aplikasinya dilempar ke publik. Nemu bug sebelum dirilis, itu bakal ngehemat banyak banget waktu, mangkas biaya perbaikan gila-gilaan, dan yang paling penting, nyelamatin nama baik perusahaan dari amukan netizen atau pengguna yang kecewa. Lanjut ke bagian kedua, jenis-jenis software testing. Nah, setelah tahu kenapa aplikasi bisa rusak, pengujiannya sendiri tuh nggak bisa sembarangan. Bukan asal pencet-pencet layar doang loh. Secara garis besar, kita bisa bagi dunia testing ini jadi dua. Di satu sisi, ada functional testing. Ini tuh ibarat kita nanya, mesin mobil ini bisa nyala nggak sih? Jadi yang diuji itu fungsi intinya. Misalnya kamu bisa login nggak? Atau barang belanjaan kamu beneran masuk ke keranjang nggak? Di sisi lain, ada non-functional testing. Ini levelnya beda lagi. Bukan lagi nanya mesinnya nyala atau nggak, tapi lebih ke seberapa mulus mobil ini jalan di jalanan berlubang pas lagi badai. Ini ngebahas soal performa, seberapa kebal dari hacker, dan seberapa enak aplikasi itu dipakai sama kita-kita ini. Kalian tahu nggak, kadang tuh pengujian malah dilakuin sebelum aplikasinya beneran dibikin. Iya beneran, namanya Test Driven Development atau TDD. Ini strategi yang super proaktif. Siklusnya gampang banget diingat. Merah, hijau, refaktor. Pertama, developer bakal nulis tes buat fitur yang bahkan belum dibikin kodenya. Ya jelas saja tesnya bakal gagal dong. Nah ini namanya tahap merah. Kedua, mereka baru deh nulis kodenya. Dikit aja, yang penting cukup buat bikin tas tadi berhasil alias lulus. Ini tahap hijau. Terus yang ketiga, mereka mulai rapihin dan optimalin kodenya. Ini yang disebut refactor. Lewat cara ini, proses bikin aplikasi jadi benar-benar terarah dari hari pertama. Oke, anggaplah semua tes teknis udah beres. Nah, sampailah kita di gerbang terakhir, User Acceptance Testing atau UAT. Ini momen penentuan banget, keputusan final go atau no go. Sehebat dan secanggih apapun kodenya, kalau ternyata pas dipakai sama orang beneran malah pada bingung, ya berarti aplikasinya gagal. UAT ini buat ngebuktiin kalau aplikasinya nggak cuma jalan mulus di komputernya si developer, tapi beneran bisa ngebantu nyelesain masalah pengguna di dunia nyata. Masuk ke bagian ketiga, studi kasus Cafe Saturdays. Biar nggak pusing sama teori, yuk kita bawa konsep ini ke dunia nyata. Kita ambil contoh sebuah kedai kopi, sebut aja namanya Cafe Saturdays.
Mereka ini pakai sistem pesanan digital, tapi keluhannya stok mereka suka nggak sinkron. Nah, jawabannya ada di alur kerja pengujian yang sistematis ini. Dimulai dari bikin skenario, terus masuk ke tes paling kecil, yaitu unit testing. Digabungin pelan-pelan di integration testing, sampai akhirnya dites secara menyeluruh di system dan validation testing. Biar kebayang, yuk kita bedah satu-satu seolah-olah kita lagi nongkrong di cafe itu. Yang pertama, unit testing. Ini tuh kayak tukang listrik yang lagi ngecek satu saklar lampu doang. Mastiin saklarnya cetek-ceteknya normal sebelum dia narik kabel buat seisi kafe. Di sistem Cafe Saturdays, tim penguji mastiin kalau fitur buat nambahin menu baru, ngelihat menu, ngubah harga, atau ngehapus menu kopi itu bisa jalan sempurna tanpa error sama sekali. Jadi masalahnya diisolasi di tingkat yang paling dasar banget. Kalau saklarnya udah oke, nah sekarang pertanyaannya, saklar itu beneran nyambung nggak ke lampunya? Ini dia yang namanya integration testing. Di kafe tadi, kita harus mastiin modul daftar menu yang dilihat pelanggan itu benar-benar terhubung dan ngobrol real-time sama modul stok gudang. Kenapa ini penting banget? Biar nggak ada drama pelanggan udah terlanjur bayar es kopi susu, taunya susu di dapurnya udah ludes. Bencana bisnis banget kan kalau sampai kejadian? Terus, kalau semua udah nyambung, masuklah ke sistem testing dan validation testing. Anggaplah kodenya udah 100% sempurna. Pertanyaannya sekarang, kalau pas Sabtu pagi kafenya diserbu ratusan pelanggan yang pesan barengan, sistemnya bakal down nggak tuh? Jadi sistemnya bener-bener disiksa di bawah beban berat. Setelah itu, tahap validasi akhir buat mastiin sistem digital ini tuh secara nyata emang ngebantu kerjanya kasir sama barista, bukan malah bikin mereka makin ribet. Sekarang bagian keempat, strategi perencanaan melalui test plan. Dengan seabrek hal yang harus dicek, mulai dari saklar lampu sampai ngetes keramaian Sabtu pagi, gimana caranya tim QA ini nggak pusing 7 keliling? Disinilah test plan maju sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Test plan ini semacam peta jalan utama. Dokumen ini bikin developer, manajer produk, sama tim penguji ada di frekuensi yang sama. Di dalamnya dijelasin ruang lingkupnya apa, strateginya gimana, ngetesnya pakai HP atau komputer apa, kriteria kapan mulai dan kapan berhentinya, sampai antisipasi risikonya. Bayangin aja, tanpa peta jalan ini, proses testing bakal ngalor ngidul, nggak karuan, dan nggak bakal pernah kelar. Nah, di dalam test plan yang rapi itu kerjanya dipecah lagi nih jadi dua istilah yang sering banget ketukar. Tes scenario dan test case. Biar gampang, ingat aja gini, skenario itu gambaran besarnya aja. Misalnya, cek fungsi login. Udah gitu doang, ringkas kan? Tapi kalau test case, itu udah masuk ke instruksi detail selangkah demi selangkah. Mulai dari buka halaman X, masukin email A, ketik password B, klik tombol C, dan pastikan dashboardnya kebuka. Test case ini benar-benar nuntun penguji supaya nggak ada satu detik pun detail penting yang terlewat. Dan sampailah kita di bagian kelima, manual, otomatisasi, dan tools. Rencananya udah ada, kita juga udah tahu apa aja yang mau dites. Pertanyaannya sekarang, siapa atau apa nih yang bakal ngejalanin tes ini? Jawabannya ada dua, manual dan otomatisasi. Dan dua-duanya ini benar-benar penting dan saling melengkapi. Pengujian manual tuh butuh yang namanya intuisi manusia. Manusia itu dibutuhin buat ngerasain, ini warna tombolnya bikin sakit mata nggak sih? Atau posisi tombol checkout-nya gampang dipencet nggak? Mesin mana bisa ngerasain hal kayak gitu? Tapi kalau urusannya ngecek 1000 kombinasi password berulang-ulang tanpa boleh salah ketik satu huruf pun, udah pasti automated testing atau mesin yang menang telak. Mesin bisa jalan instan, nggak kenal capek, dan bebas dari yang namanya human error. Nah, si mesin-mesin ini tentunya jalan pakai tool standar industri yang keren-keren banget. Ada Selenium kalau buat ngetes web, terus ada Appium, ada juga JMeter. Tapi ada satu yang menurut saya unik banget, namanya Eggplant. Nggak kayak tools lain yang pusing ngebaca barisan kode program, Eggplant ini ngetesnya pakai pendekatan visual berbasis gambar, persis kayak mata manusia ngelihat layar komputer. Ini bikin Eggplant cocok banget buat ngetes sistem mesin kasir atau point of sale yang biasanya ribet dan banyak tombol-tombol visualnya. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua obrolan kita hari ini, ada satu kesimpulan kuat nih. Testing, terutama regression testing, itu sama sekali bukan beban atau buang-buang waktu. Ini adalah murni investasi kualitas. Ngeluarin budget dan usaha di awal buat ngerancang dan ngerjain testing yang otomatis, itu bakal nyegah kerugian finansial yang jauh-jauh lebih parah kalau sampai bugnya ketahuan pas aplikasinya udah dipakai jutaan orang. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Dan ini bawa kita ke satu renungan terakhir. Di era digital sekarang, semuanya serba instan di ujung jari kita. Tapi ingat ya, besok-besok kalau kalian buka aplikasi favorit dan semuanya jalan super mulus tanpa error sedikit pun, coba deh tanya ke diri sendiri. Kira-kira, udah berapa banyak pengujian gaib siang dan malam yang dilakuin sama tim di belakang layar buat nyampe di titik sesempurna itu?
Saya harap penjelasan hari ini bisa ngasih kalian perspektif baru tentang serunya dunia pembuatan perangkat lunak. Terima kasih banyak udah luangin waktu belajar bareng saya hari ini. Sampai jumpa di topik-topik seru berikutnya by Teknologi Berbicara.